Perkenalkan, nama saya Vivi Kalsari, NPM 072 dari kelas 2B Agribisnis. Di sini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang analisis strategis pemasaran menggunakan metode QSPM atau yang bisa disebut metode Quantitative Strategic Planning Matrix. Langsung saja di sini menjelaskan 4 materi, yaitu matriks EFE, matriks evaluasi faktor eksternal, matriks IFE, matriks QSPM, matriks SWOT, matriks internal dan eksternal. Pendahuluan di sini, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Badan Pusat BPSN memberikan keterangan dan data resmi mengenai jumlah penduduk Indonesia pada sensus penduduk tahun 2010. Pertumbuhan penduduk Indonesia rata-rata 1,49 per tahun. Biro Pusat Statistik 2018, gaya berpakaian di era modernisasi. Saat ini ada banyak pakaian yang harus dimiliki oleh setiap individu. Hal ini dimaksud sebagai penunjang penampilan dan aktivitas yang disesuaikan dengan keadaan, tempat. Di antara pakaian tersebut adalah pakaian sehari-hari, pakaian kerja atau organisasi, pakaian untuk beribadah, seragam olahraga, dan lain sebagainya yang digunakan untuk menyesuaikan penampilan. Dan materi selanjutnya dibawakan oleh teman saya Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sriani, NPM 068, Agribisnis 2B. Saya akan melanjutkan video dari teman saya. Metode penelitian. Usaha konveksi dapat didefinisikan sebagai pakaian dan sebagian yang dibuat dari rencana, massal yang dijual dalam keadaan yang dibuat secara massal yang di dalam keadaan jadi tidak diukur menurut pesanan tetapi menurut ukuran yang sudah ditentukan perusahaan Kamus Besar Bahasa Indonesia 2017. Pemasaran merupakan konsep aktivitas terjadi karena pengaruh bermacam faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, dan material. Berbagai faktor tersebut berpengaruh terhadap masing-masing individu maupun kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan menciptakan, menawarkan, menukarkan produk yang memiliki nilai komoditas Langkemi 2006. Selanjutnya, menurut David 2009, yaitu eksternal bertujuan untuk meringkas dan mengevaluasi informasi sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, demografi, politik, pemerintah, hukum, teknologi, dalam persaingan. Menurut David 2009, matriks IFP digunakan untuk meringkas serta untuk mengevaluasi internal terhadap kekuatan maupun kelemahan utama dan area-area fungsional bisnis, serta menjadi landasan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi hubungan di antara fungsional bisnis tersebut. Matriks EFE, faktor internal, yaitu memiliki kekuatan. Kekuatannya yaitu lebih mudah dan kualitas yang sama dengan produk dari konveksi pada umumnya. Memiliki banyak jenis kain yang menyesuaikan dengan keuangan yang memiliki pelanggan. Memiliki ratusan warna baju dan berbagai macam pabrik distribusi lain. Kelemahannya yaitu manajemen eksternal yang masih belum banyak ditingkatkan. Belum semua sosial memiliki media digunakan untuk kegiatan promosi. Yang ketiga, Borneo Project belum memiliki tempat dan galeri yang menetap. Ayu Madya Arya Wulandari, NPM 55. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan analisis dan pembahasan. Perhitungan total skor pada matriks IFE sebesar 2.417. Total skor yang diperoleh kurang dari 2,5, maka menunjukkan lemahnya posisi internal perusahaan dalam menangani kelemahannya dengan adanya kekuatan yang dimiliki. Selanjutnya, matriks IFE. Kekuatan utama yang dimiliki oleh Borneo Project adalah lebih murah dan memiliki kualitas yang sama dengan produk dari konveksi pada umumnya.
total skor sebesar 0,348, sedangkan kelemahan utama yang dimiliki oleh Borneo Project belum memiliki tim produksi sendiri, yaitu dengan total skor sebesar 0,072. Ini dapat berpengaruh terhadap kecepatan memproduksi pesanan. Dan matrik IE, internal eksternal. Perhitungan total skor pada matrik IFE sebesar 2831. Total skor yang diperoleh lebih dari 2,5, maka menunjukkan bahwa perusahaan mampu merespon baik faktor eksternal dengan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi ancaman. Dan peluang utama yang dimiliki oleh Borneo Project dengan total skor 0,360, pemasaran secara online. Sedangkan ancaman utama Borneo Project dengan skor 0,159, pesaing dari usaha sejenis dalam kota. Perkenalkan, nama saya Agung Putri Prabaningrum, saya NPM 062. Hari ini saya akan melanjutkan video dari presentasi sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang matrik SPOT. Strategi pemasaran dari usaha konveksi yang dirumuskan dengan matrik SPOT berdasarkan hasil strategi yang didapatkan pada matriks IE, yaitu penetrasi pasar. Strategi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Adapun analisis dari Borneo Project, yaitu dengan mengajukan dana kredit, mencari investor atau partner patungan bisnis, dan mencari bantuan dari dana CSR perusahaan. Diharapkan mampu menambah modal bagi Borneo Project sehingga bisa dilakukannya promosi di semua media dan lebih mengembangkan usaha. Sekian dari presentasi saya. Sekian penjelasan materi KSPM dari saya dan teman-teman. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.